Salam ngobrol kodok. Nah ini ya, kompo Polytron ya, Grand DVD. Nah, modelnya GD512 SR. Ini rusaknya ya. Nah, ini untuk tabnya nggak ada masalah ya, nanti diperbaiki juga ya tabnya. Nah, saya nyalakan tab radio, nggak ada masalah ya. Nah, ini radio bunyi, tabnya juga bunyi. Cuma untuk DVD-nya ya, nah ini kalau posisi DVD dia nggak muncul tulisannya ya, CD atau notice itu nggak ada tulisannya ya. Ini kalau saya tekan ini, saya tutup, ini juga nggak bergerak sama sekali ya, nggak jalan sama sekali. Nah ini kemungkinan bisa dari supply untuk MPEG-nya, bisa juga dari MPEG-nya ya yang bermasalah. Oke, bongkar dulu ya. Muncul tulisannya. Oke, saya bongkar dulu ya. Ini kelihatannya juga pernah dioplok kodok ya. Dibongkar, kotor banget nih. Oke, buka dulu. Oke, ini sudah saya bongkar ya. Wah, ini ternyata pintunya juga pernah patah ya. Patah, oh pernya yang nggak ada, patah. Oke, ini langsung aja cek ya supply untuk MPEG-nya ya. Nah ini ya supply-nya ini. Oke, ini saya cek dulu ya. Kita cek apakah tegangannya itu ada atau enggak. Untuk MPEG-nya saya tahu ya, posisinya enak, bisa cek. Oh, posisinya agak susah ya. Oke, kurang lebih seperti ini aja ya, seperti ini. Oke, saya cek menggunakan multitester. Saya nyalakan, saya cek pakai tester digital ya. Ini plus. Oh ini supply-nya drop ya, cuma 3,44 ya, kok minus ya. Padahal ini saya hitam sama merah ya probe-nya ya, kok jadi terbalik ya. Oke, ini coba saya lepas dulu, saya lepas. Saya cek langsung ya dari supply-nya ya, ini MPEG-nya yang menyebabkan short ataukah memang dari supply-nya yang bermasalah. Oke, bisa dilihat di sini ya. Saya cek langsung ke touch point-nya. Oh iya ya, cuma 3 volt ya, 3 volt, berarti supply-nya ini yang bermasalah ya. Supply-nya yang bermasalah, drop ya. MPEG ini ya biasanya dia itu supply-nya ada yang hanya 5 volt ya, 5 volt, ada yang 12 volt. Biasanya sih 12 ya, 12, sekitar 12 ini nggak sampai ya, 3 volt dan drop. Ini kabel apa? Oh, ini kabel untuk itu, ini oke betul, ini supply-nya ini sini. Oke, ini saya buka dulu ya, bongkar dulu ya. Ini harus lepas semua kalau ini ya, karena supply-nya di bawah sini ya, jadi saya harus ngelepas dulu ini. Oke, saya bongkar dulu ya. Terus
cek supply-nya ya, drop supply DVD-nya ya. Oke, sudah jadi ya ini untuk DVD-nya ya, sudah jadi. Tuh keluar angkanya ya. Tadi nggak keluar sama sekali ya. Jadi harusnya kalau dinyalakan itu posisi DVD ya harusnya keluar ini ya, tulisan open, close ya. Atau kalau tidak ada tulisannya CD seperti itu ya. Nah ini ternyata ya penyebabnya bukan dari supply utamanya untuk DVD ya. Ternyata rusaknya pada bagian empeknya ya. Nah, ini saya lepas dulu aja ya. Biar mudah nanti saya menjelaskannya ya. Bagian yang rusak saya lepas dulu semua ini. Oke, udah saya lepas semua. Oke, jadi ini ya supply-nya itu memang standar ya, standar untuk MPEG itu. Setelah saya buka di situ ya, di bagian bawah itu bisa dilihat ya, ada keterangannya ya. Plus 12 ground, minus 12 plus 5 volt ya. Jadi ini supply-nya ini yang min 12 itu nggak dipakai ya, itu hanya untuk ground. Jadi yang dipakai plus 12 sama 5 volt. Nah ternyata tadi saya salah ngeceknya ya, posisinya ya, groundnya ternyata di tengah. Karena ini saya ngecek berdasarkan warna ini aja ya. Kalau hitam itu main dan merah itu plus. Ternyata tidak, ternyata supply-nya standar ya. Untuk supply-nya itu di paling pojok kanan sama kiri, yang tengah ground ya, sama. Jadi supply 5 volt ini ya, 5 volt itu dia untuk supply IC-nya ya, IC-nya, IC kontrolnya ini, dan 5 voltnya itu juga untuk supply motornya ya, kontrol motornya. Jadi ini 5 volt diturunkan ke 3,3 untuk menggerakkan IC kontrolnya ini ya. Nah, kontrolnya. Sedangkan untuk 12 voltnya itu biasanya untuk audionya ya. Jadi untuk audionya biasanya ya, kurang lebih seperti itulah. Tapi ini tadi saya cek cuma sekitar 8-9 volt ya, tapi nggak masalah. Ini itu untuk cuma untuk IC audionya ya, audionya. Nah jadi ini ya rusaknya di empeknya, Nah, mungkin di video saya sebelumnya itu saya udah pernah bahas kalau rusak empeknya itu bisa kalian cek di transistor ini. Ada 2 buah transistor ini, itu biasanya kalau dicek normal, nah itu kalian ganti aja ya. Tapi ini tadi saya cek normal, tidak saya ganti. Dan kemungkinan lainnya itu di diodanya ya. Nah, dioda ini sama ini ya. Nah, ini belum saya rapikan ya, karena ini saya untuk nyoba aja ya, karena mencurigakan diodanya ya. Diodanya ini normal, saya cek normal ya. Yang sebelah ini yang saya ganti ini, nah ini ya, waktu terpasang di PCB ya, itu saya cek rusak. Nah, rusak, jadi saya ganti aja ya, saya ganti. Tapi kalau cek gini udah saya lepas, itu saya cek itu normal. Nah ya, paling sering ya seperti itu ya, kerusakan dioda di MPEG. Mungkin di video saya sebelumnya ya itu udah ada juga sama. Kalau ini saya tes ini normal. Nah, seperti ini. Nah ini mah putus, oh normal ya. Nah, bergerak ya, normal.
Jadi waktu saya cek masih terpasang itu mati, tapi setelah saya lepas saya cek, nah normal ya. Lebih baik ganti aja ya. Ini nanti kalau kalian pasang pasti bermasalah lagi ya. Jadi kalau udah terkena arus dia baru rusak ya, rusak. Jadi bermasalahnya di diodanya ya. Setelah saya ganti, coba, oke ya, oke. Nah ini saya tinggal ngoplok-kodok tapnya aja ya, tapnya aja, terus saya tinggal pasang ya, rapikan ya. Ini tadi bunyi ya tapnya ya. Kalau saya lihat ya karetnya masih kencang, tapi ini nanti saya bersihkan aja nih. Di headnya kelihatannya kotor ya, kotor banget. Oke, ini saya rapikan dulu ya, rapikan terus coba lagi. Oke, udah jadi ya ini ya, udah jadi DVD-nya. Penyebabnya ya itu diodanya ya. Kalau rusak bagian impact ya paling sering ya, kalau nggak dioda transistornya ya, transistor seperti yang saya tunjukkan tadi, atau kalian bisa lihat di video saya sebelum-sebelumnya yang rusak karena impact ya, karena diodanya. Baik yang model tape ini ataupun yang DVD ya, itu kalau impactnya biasanya ya dioda atau transistornya ya. Oke, sampai di sini dulu ya dan mini compo Polytron yang ada DVD-nya. Kalau kalian suka videonya silahkan di like, kalau nggak suka silahkan di dislike ya. Share kalau menurut kalian bermanfaat ya. Oke, sampai ketemu di video dan selanjutnya ya. Salam oblok-odok.